Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gita. Saya mahasiswa dari ITKes Bali. Di sini akan melakukan suatu pengkajian psikososial pada lansia yang ada di daerah tempat saya yang bernama NID, umur 65 tahun. Tetapi sebelum saya melakukan pengkajian, saya akan membahas sedikit apa sih itu pengkajian. Pengkajian adalah suatu upaya mengumpulkan data secara lengkap yang selanjutnya akan dikaji dan juga dianalisis. Nah, pada pengkajian psikososial lansia ini untuk menilai perubahan-perubahan yang dialami pada lansia, meliputi pencapaian keintiman, generatif, dan juga integritas yang utuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja untuk pengkajiannya. Baik, selamat siang nih. Selamat siang juga, Nak. Perkenalkan, saya Gita Chandra. Saya mahasiswa dari ITKes Bali. Di sini akan melakukan pengkajian atau pengumpulan data untuk tugas dari kampus saya atau mata kuliah saya. Di sini nanti saya mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Nenek tanyakan terlebih dahulu? Kalau boleh tahu data itu untuk apa? Apakah tidak ada kaitan apa-apa lagi? Data itu apakah cukup untuk tugas ini aja atau ada tindak lanjut? Nah, itu aja. Baik, data ini dikhususkan untuk tugas dari keperawatan gerontik, yaitu keperawatan untuk lansia. Nah, dari data-data yang dikumpulkan ini, nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan, tetapi sebelumnya ini akan dilakukan pengkajiannya saja, begitu. Lalu pertama yang akan saya kaji adalah namanya Nenek. Apakah Nenek bisa memberitahu nama Nenek siapa nih? Desa Nyoman Rasmini. Lalu untuk usianya saat ini berapa nih? Usia saat ini kelahiran 26 November, berarti 65 November ini. Lalu untuk pendidikan terakhir napi gini? S1 Sospol, sosial politik. Untuk agamanya apa nih? Hindu Dharma. Lalu untuk status kesehatan, apakah sedang merasakan keluhan atau sakit atau seperti apa nih? Tidak, baik-baik saja. Untuk sukunya, suku Indonesia nih? Suku ya, Indonesia. Untuk riwayat kesehatan saat ini hampir sama seperti status kesehatan, apakah sehat nih? Sehat sekali. Untuk riwayat kesehatan dahulu itu, apakah Nenek pernah mengalami penyakit seperti diabetes atau yang lainnya? Insya Allah tidak pernah terjadi sesuatu. Sehat-sehat saja. Untuk riwayat kesehatan keluarga, apakah ada penyakit turunan nih? Tidak. Nah, stroke itu kan setelah usia. Lalu untuk pengkajian dari emosional, di sini apakah Nenek pernah mengalami susah tidur? Ya, sering. Lalu untuk gelisah, apakah Nenek pernah mengalami gelisah? Pernah. Murung dan was-was, apakah pernah nih? Apa? Murung dan was-was. Iya, pernah. Lalu apakah keluhan yang Nenek rasakan lebih dari 3 bulan atau hanya lebih dari 1 kali dalam sebulan? Jarang sekali. Jarang. Sangat jarang. Apakah ada masalah atau sebelumnya banyak pikiran yang membuat Nenek seperti merasakan susah tidur, gelisah, murung dan was-was? Banyak pikiran. Lalu adakah gangguan dengan masalah keluarga lain nih? Tidak. Lalu apakah Nenek cenderung untuk mengurung diri? Tidak. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya nih.
di sini dari status fungsionalnya, apakah Ninik dapat mandi secara mandiri atau tergantung orang lain? Mandiri. Untuk berpakaian seperti apa, mandiri atau tergantung juga nih? Mandiri. Lalu untuk pergi ke toiletnya? Mandiri. Nah, untuk di sini ada transferring, yaitu berpindah dari contohnya seperti berpindah dari tempat tidur ke tempat lain, apakah mandiri atau dibantu dengan orang lain? Mandiri. Dan untuk mengontrol BAB, itu buang air besar dan kencing BAK, itu dapat mandiri atau tergantung seperti penggunaan kateter kayak gitu. Mandiri. Karena kita masih normal kan, enggak. Makannya dengan mandiri nih. Mandiri. Lalu di sini ada status kognitif. Apa? Status kognitif. Nah, ini ada tanggal berapa hari ini ya, Nik? Sekarang tanggal 19 November 2020. Lalu untuk hari ini hari apa ini? Sekarang hari Kamis. Nah, apakah Ninik tahu Ninik sedang berada tempatnya di mana? Ada di warung. Nah, untuk umur, Ninik umurnya sudah berapa sekarang ya? 65 pas. Lalu Ninik kapan lahirnya? 26 November 1955. Siapa presiden Indonesia yang sekarang nih? Joko Widodo. Lalu untuk presiden sebelumnya siapa ya nih? SBY. Nah, di sini pertanyaannya pengurangan nih. 30 dikurang 3 berapa nih? 27. 27 dikurang 3 berapa nih? 24. Lalu 24 dikurang 3 berapa nih? 21. Nah, di sini saya juga akan melakukan pemeriksaan, melakukan pengkajian. Sebutkan 3 nama objek yang saya tunjukkan. Nanti Ninik bisa menyebutkan nama objek tersebut nih. Nah, ini namanya apa nih? Meja. Lalu ini namanya apa nih? HP. Lalu ini namanya apa nih? Minuman. Palpi. Lalu sekarang saya akan meminta Nini untuk mengikuti perintah yang saya katakan. Nah, seperti tidak ada, ada, dan jika. Bagus sekali nih. Lalu di sini juga saya akan meminta Nini untuk mengikuti saya. Di sini Nini bisa mengambil kertas yang saya berikan. Ya. Nah, di sini saya akan melipat kertasnya. Nini bisa mengikutinya, nggih? Ya. Lalu setelah itu saya akan membuat gambaran seperti ini, segi 5. Di sini nanti Nenek bisa mengikuti gambaran saya ya. Ya. Nah, seperti ini nih, silahkan. Seperti ini. Nggak mau sama, yuk. Bagus sekali ya, saya taruh sekarang di meja. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, di sini saya akan menanyakan lanjutan dari status kognitifnya, yaitu penilaian dari depresi. Nah, di sini saya ingin menanyakan apakah Nini pernah merasakan kesedihan mungkin karena sesuatu hal yang dimana Nini tidak merasakan kebahagiaan. Pernah nih. Lalu apakah Nini pernah merasakan pesimis, mungkin merasakan bahwa
sesuatu tidak berjalan dengan baik gitu? Pernah. Lalu apakah Nini pernah merasakan kegagalan, mungkin kegagalan sebagai orang tua ataupun istri? Pernah. Lalu apakah Nini pernah merasakan ketidakpuasan, mungkin tidak puas saat Nini tidak mendapatkan apa yang Nini inginkan? Pernah. Lalu apakah Nini pernah merasakan rasa bersalah, seperti pernah merasakan hari-hari buruk? Pernah. Apakah Nini pernah tidak menyukai diri sendiri? Pernah. Apakah Nini pernah membahayakan diri sendiri? Tidak sih. Lalu apakah Nini pernah menarik diri dari sosial untuk berinteraksi? Tidak. Apakah Nini pernah merasakan ragu di saat membuat keputusan? Saat membuat keputusan perlu dikaji ulang. Kalau dikasih jarak waktu singkat, tidak bisa. Berarti memerlukan waktu terlebih dahulu. Ya, butuh waktu terlebih dahulu. Lalu untuk perubahan gambaran diri, mungkin karena proses dari penuaan ini, apakah Nini pernah merasakan? Pernah. Dan dari proses ini apakah Nini mengalami kesulitan untuk bekerja? Tidak. Apakah Nini merasakan lelah di saat setelah melakukan sesuatu seperti mungkin bekerja? Ya. Lalu untuk anoreksia, seperti Nini mempunyai nafsu makan yang sudah tidak baik atau buruk, apakah pernah mengalami? Pernah. Lalu di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang lebih mendalam tentang keluarga nih ya. Sebelumnya minta maaf. Nah, di sini apakah Nini pernah dalam keluarga itu di saat Nini merasakan sesuatu, misalnya dalam kesusahan, apakah keluarga itu ikut membantu atau bagaimana? Ikut membantu untuk mencarikan solusinya. Lalu untuk hubungannya, apakah dalam hubungan keluarga itu baik-baik saja, dapat mengungkapkan apa yang dirasakan? Baik-baik saja. Lalu untuk pertumbuhan, apakah keluarga mendukung dan menerima keinginan atau aktivitas yang Nini lakukan? Menerima. Lalu untuk afeksi, apakah dalam keluarga Nini dapat mengekspresikan apa yang Nini rasakan, seperti emosi atau mencintai atau sedang marah? Iya. Dan untuk dalam pemecahan, apabila ada masalah dalam keluarga, apakah dapat melakukan pemecahan secara bersama-sama? Bersama-sama. Ini sekian pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya tanyakan ke Nini. Sebelumnya terima kasih atas waktu-waktu yang sudah Nini berikan. Terima kasih atas kerjasamanya ya, Ni. Terima kasih, semoga apa yang Anda lakukan berhasil dengan baik. Terima kasih, Ni.